Kita mau di apa tempat operasi migas di siap ke lapangan ngebor minyak. DUD PT BSP Pertamina Hulu, terima kasih atas kedatangannya. Saya ucapkan selamat datang. Nanti setelah dari sini kita akan berkunjung ke fasilitas yang ada di BOB. Kita mau memperlihatkan produksi dan kinerja BOB. Semua fasilitas kita itu untuk orang awam adalah berbahaya, Pak. Kita tidak tahu di mana ada titik-titik yang rawan, suhu yang panas, gas yang berpotensi racun, adanya chemical, kemudian adanya benda-benda bergerak seperti pompa dan lain-lain. Jadi harap mengikuti semua arahan dan petunjuk dari petugas kami. Metering station sendiri adalah tempat mengumpulkan, kalau bahasa sederhananya, ya, minyak-minyak yang diproduksikan dari sumur-sumur dikumpulkan di GS. Ini adalah lapangan Zamrud namanya. Jadi kita akan melihat bagaimana cara kerja produksi migas yang ada di sini. Posisi kita di GS Gathering Station, ini tempat berkumpulnya penida dari lokasi masuk ke sini. Jadi di sini khusus nanti minyak sama air dipisah. Air tadi ke water cleaning plant, sini kan minyak langsung dikirim ke Minas. Jadi lapangan seperti ini datangnya. Ini yang air keruh inilah yang kita jadikan jernih dengan menggunakan chemical tadi. Ini ngambilnya minyaknya cuma berapa persen ya? Dari... Oh, sempat bisa dibalik kan? Di bawahnya apa Pak? Santan? 5%. air Pak. Bukan. Jadi kalau digocok di bawah itu karena sudah bercampur chemical, dia kan naik nanti nih. Itulah fungsi tadi namanya repaste dan demulsifier tadi. Memisahkan, kalau ya repaste-nya memisahkan yang hitam-hitam itu supaya lepas dari air ini. Terus kalau ada air di dalam yang hitam-hitam ini turun ke bawah dengan demulsifier. Jadi karena sudah bercampur dengan tertentu makanya dia bisa gitu. Makanya cepat dia bisa. Kalau biasa aja mungkin bercampur. Kalau enggak dari seperti ini dia. Oh gitu. Enggak jelas mana ini. Kayak gini. Oh gitu. Kotor gitu kan orang-orangnya di sumur tuh seperti ini. Pompa kita tuh masuknya di sini. Nanti lubang-lubang di sumurnya tuh di bawah ini. Biar Jadi tertarik Udah sangat paham. Ya keluar ganti orang lain baru. Kita buang di sini, kita kumpulkan di sini. Setiap kali ngambil kita buang. Hanya karena temperaturnya udah turun, udah beku dia kayak gini. hijau kan? Jadi saya minyak mentah kelihatan hijaunya. Hijau apa ya? Hijau tua. Iya ini. Ini udah clean dari air. Clear. Air terpisah. Kurut ini ya. Ya. Sampaikan kita berada di posisi saat ini di water cleaning plant. Ini adalah tempat pengolahan air. Jadi air yang terproduksi dari lapangan Zamrud dan lapangan kecil yang ada di sekitar Zamrud area dikumpulkan di GS, lalu airnya kita olah di sini. Air ini bertujuan untuk diolah, bertujuan untuk diinjeksikan kembali ke dalam sumur injeksi. Dengan tujuan akhir adalah sebagai pendorong
minyak-minyak yang ada tersisa di reservoir didorong dengan air injeksi supaya bisa terkumpul lagi ke GS. Jadi air yang sudah terproduksi dari lapangan kita kembalikan lagi ke reservoir, digunakan untuk sebagai pressure maintenance, sebagai pendorong di bawah di reservoir. Karena kita dengar kan produksi hari ini itu sekitar 8.500 kan, tapi yang 200.000-nya itu sebenarnya air. Jadi kerja kita, biaya dan segala macam itu juga termasuk biaya mengolah air. Jadi biaya yang sebesar itu bukan hanya biaya mengolah minyak, tapi termasuk biaya mengolah air. Iya, kenapa? Ini lapangan tua. Ya. Kalau awal dulu mungkin lebih banyak minyak pada air. Iya. Karena lapangan ini itu kan mulai dioperasikan tahun 1971. Tahun 1975 itu minyak pertama diproduksikan. Beda ya? Nah, makanya lapangannya sudah dikelola oleh CPI selama 30 tahun. Kemudian baru dilanjutkan oleh BOB selama 20 tahun. Jadi lapangannya berusia 50 tahun. Karena lapangan, kembali mengulangi, karena lapangan mature, lapangan tua, ya kerjanya lebih berat. Karena air semakin banyak. Istilahnya air itu apa? Water cut istilahnya. Water cut-nya tinggi, kata orang migas. Gitu. Kalau tadi bahasa saya, gitu ya. Kalau bahasa kawan-kawan ini water cut istilahnya. Water cut itu 98%. Jadi dari seluruh fluida yang kita angkat dari kata reservoir, 98%-nya itu adalah air. Jadi hanya sisanya 2%-nya minyak. 2%. Jadi kembali, produksi itu biayanya paling besar biaya ngolah air. Air terikut. Ah, dia terikut. Kita cari minyak, tapi air ikut. Tapi cuma 2% minyaknya. Nah, tapi air itu pertanyaan berikutnya, kemana 200.000 air itu? Itu diinjeksi istilahnya ya, diinjeksikan kembali ke dalam tanah, ke dalam bumi gitu loh. Itu yang juga membantu untuk meningkatkan produksi yang disebut dengan pressure maintenance. Jumlah sumur BOB itu sekitar 450 itu sumur minyak. Sisanya itu justru sumur injeksi untuk nyuntikkan air itu. Sekitar 70 sumur. 70 sumur ya. Jadi dari 3 area kita ini ada 75 sumur yang kita jadikan sumur injeksi. Jadi berada di sekitar sumur-sumur produksi. Oh, dimasukkan. Mana pipanya arah ke sana tuh, Bang? Ada tuh. Kalau barangnya masuk itu ini, Ini makanya. kan ini tutup. di sini catnya biru. Ini real time. Ya, real time. Jadi jangan bayangkan kita kumpul gitu aja, tapi ini prosesnya real Iya, time. lewat dari sini Jadi, kan? Tidak ada stop nih. 24 jam. Ada yang